Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas metodologi penelitian. Jadi, kalau misalnya minggu lalu kita sudah membahas tentang unsur-unsur dalam penelitian yang terdiri dari konstruk, kemudian ada juga variabel, kemudian ada apalagi ya, hipotesis kemarin. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang pengukuran variabel dan skala yang biasanya dalam penelitian itu dibahas pada bab 3. Oke, desain pengukuran yang pertama itu ada skala Likert, skala Goodman, semantik diferensial, dan skala rating. Langsung aja kita bahas ya. Skala Likert adalah skala yang common, yang sangat common, yang sangat sering digunakan oleh mahasiswa karena skala Likert dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Jadi anak sosial, anak manajemen khususnya sering banget menggunakan skala Likert. Bagaimana cara penerapannya? Contohnya, penerapan rumah sakit sudah sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Responden diharuskan menjawab atau mengisi checklist pada skor 5, 4, 3, 2, 1 dengan keterangan 5 itu sangat setuju, setuju, tidak ada pendapat, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi, jika responden merasa pelayanan rumah sakit ini sudah sesuai, maka dia harus menceklis pada skor 4. Tetapi seringkali dengan kita memberikan pilihan tidak ada pendapat atau skor 3 di sini, atau juga bisa juga disebut sebagai netral, terkadang penelitian kita bisa saja tidak valid. Banyaknya orang mengisi tidak netral, banyaknya orang mengisi 3 atau tidak ada pendapat atau netral. Oleh karena itu, beberapa mahasiswa dan beberapa peneliti sepakat untuk skala Likert ini dihapus saja, hanya menggunakan skor 1, 2, 4, dan 5. Artinya kita tiadakan skor tidak ada pendapat atau netral untuk mempersempit pilihan responden sehingga tidak terjadi ketidakvalidan data. Berikutnya ada skala Goodman. Skala Goodman adalah skala yang memberikan respon yang tegas dan hanya terdiri dari 2 alternatif. Misalnya, ada satu pertanyaan, kemudian kita akan menjawab dengan iya atau tidak, baik atau buruk, pernah atau belum pernah, punya atau tidak punya. Contohnya, biasanya untuk pertanyaan ini didahului dengan kata-kata apakah. Apakah Anda sudah taat membayar pajak? Jawabannya sudah, jawabannya belum. Berikutnya ada skala semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, tapi bukan dalam bentuk pilihan ganda ataupun checklist. Skala ini tersusun dari satu garis kontinuum di mana yang negatif, nilai negatif terletak di sebelah kiri dan nilai yang sangat positif terletak di sebelah kanan. Contohnya, bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan di rumah sakit ini? Jika responden merasa pelayanannya sangat baik, maka responden harus memberi tanda untuk di sebelah kanan atau yang menyatakan nilai yang sangat positif. Berikutnya ada skala rating. Skala rating ini biasanya digunakan untuk penelitian bertingkat, kuantitatif dulu, kemudian kita transformasi menjadi data kualitatif. Kenyamanan ruang lobi bank BCA 5, 4, 3, 2, 1. Tergantung dari si responden akan memberikan tanda di rating berapa. Berikutnya, ini bukan desain skala atau data. Jadi data dalam penelitian itu ada 4 tingkatan: skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk skala nominal adalah skala yang hanya digunakan untuk memberi kategori saja. Wanita kita kategorikan sebagai 1, laki-laki kita kategorikan sebagai 2. Masjid kita kategorikan sebagai 1, gereja kita kategorikan sebagai 2. Jadi hanya digunakan untuk memberikan kategori saja.
Skala ordinal adalah skala yang pengukurannya sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan, tetapi jarak atau interval antar tingkatannya belum jelas. Contohnya, kita memberikan eh, peringkat tentang supermarket berdasarkan kualitas pelayanannya. Berarti ada supermarket yang mendapat peringkat 1, ada supermarket yang mendapat peringkat 2 sampai dengan peringkat 6. Tetapi berapa jarak antar peringkat dari peringkat 1 dan peringkat 2 tidak dapat diketahui. Contohnya, kita ingin mengetahui seberapa luas tanah yang ada di antar fakultas yang ada di UTS. Misalnya, yang paling luas adalah Fakultas Ekonomi, yang nomor 2 adalah Fakultas Teknik, nomor 3 adalah Fakultas Psikologi, yang keempat adalah Fikom, yang kelima adalah Fateta, dan yang keenam adalah Biotek. Tapi kita tidak mengetahui berapa perbandingan antara setiap peringkat ini. Berikutnya adalah skala interval, yaitu skala yang membedakan kategori dengan selang atau jarak tertentu dengan jarak antar kategorinya sama. Skala interval sayangnya tidak memiliki nilai nol. Contohnya, skala pada termometer, skala pada jam, skala pada tanggal. Tanggal nggak ada nilai nol kan ya? Jam juga nggak ada. Nah, ini menggunakan skala interval. Beda lagi dengan skala rasio. Jadi kalau di skala rasio, pengukurannya sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan, jarak dan intervalnya sudah jelas, dan juga memiliki nilai nol yang mutlak. Artinya skala rasio ini adalah tingkatan skala yang paling tinggi dan yang paling lengkap. Contohnya berat badan, pendapatan, atau hasil penjualan. Jika kita bisa meringkas, nominal, apakah diukurnya bisa dikategorikan? Ya. Apakah bisa menyatakan peringkat? Tidak. Apakah bisa menyatakan jarak? Tidak. Apakah bisa menyatakan perbandingan? Tidak. Ordinal, bisa dikategorikan ya, bisa menyatakan peringkat, tidak bisa menyatakan jarak, tidak bisa menyatakan perbandingan. Interval, bisa menyatakan kategori, bisa menyatakan peringkat, bisa menyatakan jarak, tidak bisa menyatakan perbandingan. Dan yang terakhir rasio, yang paling lengkap, bisa menyatakan kategori, bisa menyatakan peringkat, bisa menyatakan jarak, dan bisa menyatakan perbandingan. Saran dari saya, tolong penggunaan skala ini dan bagaimana jenis data dan skala dalam penelitian yang akan kalian gunakan, tolong diperhatikan dengan benar karena ini yang biasanya ada di bab 3. Dan jika kalian menggunakan data yang bersifat kuesioner atau data bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Jika kalian menggunakan kuesioner, maka penggunaan jenis-jenis skala dan data ini sangat-sangat diperlukan. Dan kebanyakan mahasiswa tidak bisa menjelaskan mengapa alasan dia menggunakan skala tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.